Iya, ini juga jadi bahan evaluasi nanti ya ke depannya ya untuk tahun depan. Jadi kalau misalnya sudah diberikan kesempatan untuk ngarah ogoh-ogoh, jangan lupa sampahnya juga harus bersihkan gitu ya. Harus diperhatikan juga ya. Jangan digeletakkan aja ogoh-ogohnya begitu selesai ya. Benar-benar ya. Oke, ini kalau ngomongin soal sampah nih, tema kita kali ini adalah mengatasi sampah masker. Oke, ini Ibu juga boleh ngomongin sampah ke kamera Bu, jangan ke arah saya. Maaf, karena suka lepas kontrol gitu ya. Oke, dan kita akan berbincang dengan akademisi kesehatan lingkungan. Beliau adalah Bapak Igede Heri Purnama. Kita akan berbincang ini terkait mengatasi sampah masker. Oke, kita sapa dulu ya. Om Swastiastu, selamat Pak pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gede. Pak Gede sehat? Sehat, Sungkara sehat. Sungkara sehat selalu ya Pak Gede. Pak Gede, ini kita akan ngobrolin nih terkait dengan sampah masker. Bagaimana Sebenarnya mengatasi ini, ya? Iya, bagaimana seperti mengatasinya? tadi ya, tadi saya bingung nih. Jangankan mungkin orang masyarakat lain juga pada bingung nih. Ini masker yang sekali pakai itu termasuk limbahkah atau bagaimana cara penanganannya? Apakah dibuang begitu saja atau memang ada cara-caranya ya? Iya, hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu, Pak Gede. Ya, gini, kalau saya lihat sih kita bisa melihat ini sebagai atau dari dua sisi. Yang pertama, kalau kita lihat dari pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan itu dia adalah sampah domestik sama dengan sampah yang kita hasilkan sehari-hari. Nah, cuman yang kedua kita lihat dari perspektif lain itu kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, kalau kita lihat karakteristiknya sampah ini termasuk juga di dalam sampah B3. Saya kok kurang jelas ya dengar suaranya ya. Oke. Ya, nah kalau kita lihat dari dua karakteristik ini pendekatannya berbeda-beda. Jadi bukan mengatasi tetapi mengelola. Ya. Jadi dari sumbernya kemudian sampai dengan proses akhir. Gitu. Nah kalau kita lihat, kalau kita anggap ini sebagai sampah domestik, kalaupun saya tidak terlalu setuju dengan ini. Memang pengelolaannya harus dari sumber ya, kita harus lakukan desinfeksi gitu ya, desinfeksi sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, dikumpulkan kemudian dilakukan desinfeksi atau kita rubah bentuk, kemudian dibuang ke tempat sampah domestik sama dengan sampah yang lainnya. Nah itu pedoman yang dikeluarkan. Nah kalau saya sih lebih cenderung menganggap ini sebagai limbah bahan berbahaya beracun. Ya. Kenapa begitu? Karena dia memenuhi satu kaidah infeksius. Kenapa saya bilang begitu? Karena sampah masker itu atau limbah masker ini tidak ada yang menjamin bahwa dia bebas dari virus. Sifat infeksiusnya gitu. Nah sifat infeksiusnya ini kalau kita lihat, kita kan tidak tahu nih siapa yang terkena, siapa yang terpapar, dan lain sebagainya. Sehingga dia perlu penanganan khusus. Nah, penanganan khususnya itu memang dia harus, yang pertama dari sumbernya tetap dia dikumpulkan dalam satu tempat, gitu, tempat khusus, ya minimal keluarga, gitu. Kemudian, dilakukan pengangkutan dengan cara yang khusus juga oleh pengangkut sampah. Kalau B3 memang tidak boleh dia dibuang ke TPA, tetapi dalam keadaan dalam kondisi seperti di Bali yang tidak punya pengelolaan limbah B3, dia saya pikir bisa dibawa ke TPA, tetapi dengan penanganan khusus, dan setelah sampai TPA itu langsung dilakukan pembakaran atau insinerasi. Ya.
Nah sekarang bagaimana mengelolanya, bagaimana menyadarkan itu gitu ya, tentu ini peran para pihak gitu. Yang pertama kan pemerintah ya, pemerintah bersama penghasil dan pengangkut sampah gitu. Nah kalau kita bicara tentang pemerintah, tentu pemerintah itu sebagai regulator. Tetapi dalam hal ini bukan hanya regulator, tapi bagaimana upaya-upaya untuk mempromosikan bahwa sampah atau limbah masker itu juga dapat dikategorikan berbahaya gitu. Nah kalau kita anggap saja penduduk Bali ini 4 juta ya, satu hari itu beraktivitas di luar rumah itu 8 jam, berarti kan dia mengganti masker 2 kali. Kalau dia masker yang non medis itu berarti 2 lapis, berarti satu orang itu memakai 4. Ya, betul. Ya, 4 orang itu kalau dikalikan 4 juta ya cukup banyak juga gitu. Ya. Nah itu harus dikelola dengan baik. Nah kalau kembali kita ke peran yang tadi, peran pemerintah ya tentu bagaimana mempromosikan agar atau menginformasikan dan mempromosikan bagaimana merubah perilaku dan mau mengikuti aturan-aturan tentang bagaimana mengelola sampah masker atau limbah masker ini. Minimal dia mengumpulkan di dalam satu tempat gitu, dan kemudian diangkut secara terpisah, itu kemudian dikelola secara terpisah juga. Kalau menurut saya yang paling riskan adalah bagaimana di TPA itu langsung dilakukan pembakaran. Ya, nah berarti ini poinnya juga cara mengedukasi masyarakat dan serta mensosialisasikannya. Sosialisasi ya. Betul. Karena perubahan perilaku itu penting sekali dalam hal ini. Gitu. Nah ini perlu dilakukan secara kontinu. Artinya sama dengan pertama kali ketika kita pandemi, bagaimana kita mengajak orang atau masyarakat untuk memakai masker. Yeah. Oke, Pak Gede, tapi menurut Pak Gede, pemerintah sudah melakukan itu nggak sih? Udah memberikan edukasi kepada masyarakat, udah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara untuk mengelola sampah masker dimulai dari rumah tangga seperti itu? Pak Gede, kalau Pak Gede melihat. Iya, kalau dari sisi aturannya sudah ya, dari sisi pedomannya sudah. Cuman mungkin perlu lebih digencarkan lagi karena perubahan perilaku atau supaya mengikuti kaidah atau pedoman yang ada itu kan tidak serta-merta, dia harus kontinu ya. Betul. Seperti itu. Betul. Iya, betul ya Pak Gede ya, nggak bisa sekali ya Pak Gede ya. Betul ya, banyak yang harus berperan ya, selain penghasilnya sendiri, pemerintah, media juga kan, media itu luar biasa efektif untuk merubah perilaku. Baik, Pak Gede mengiklankan itu ya. Ya, kita rehat sejenak nggih, kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan bagaimana mengatasi sampah masker ini sendiri. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Oke ya, dianggap sudah bisa dilaksanakan untuk PTM lagi. Kita akan lihat juga nanti dan pasti perkembangannya ya, dan evaluasi lagi ya dari pemerintah juga nanti ya. Oke, baik. Kita masih tergabungkah dengan Pak Gede Haripurnama? Halo, masih. Ya, Pak Gede. Oke, Pak Gede tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya, memang kalau dari segi aturan-aturan ini kan berdasarkan klasifikasi bahwa masker merupakan ada yang sampah domestik, kemudian limbah bahan berbahaya beracun atau limbah B3 gitu ya, yang pasti sudah jelas berbeda pengelolaannya. Nih Pak Gede, nih saya mau cerita dulu nih Pak Gede, ini kan kadang-kadang nih orang nggak ngerti ya cara buang masker itu gimana gitu ya Pak Gede, apakah habis dipakai langsung buang gitu aja atau buka dulu setelah dipakai kemudian dirobek lah atau apalah gitu, itu gimana nih Pak Gede? Ya kalau secara teoritis kan dia setelah dipakai itu kita harus desinfeksi dulu. Atau ada beberapa cara dia didesinfeksi, dikumpulkan gitu ya di dalam ember yang berisi desinfektan. Contoh desinfektannya itu kan klorin, terus kemudian
ada beberapa yang lain. Nah itu setelah didesinfeksi, dikeringkan, dimasukkan ke dalam tempat khusus atau plastik gitu yang kresek begitu. Kemudian baru dibuang, diangkut oleh pengangkut sampah dan sebagainya. Ada juga yang merubah begitu ya, jadi merubah bentuk itu dirobek atau potong-potong dulu gitu ya. Ya, itu tujuannya kan supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjadi masker yang baru lagi begitu. Iya, Nah, betul. Tapi Pak Gede, itu tata caranya. Iya. Tapi Pak Gede ini tadi Pak Gede bilang kan memang harus sosialisasi ya kepada orang-orang, kepada masyarakat gitu. Emang nggak bisa sekali gitu Pak Gede, emang harus terus-terusan. Betul. Bahkan sampai ada yang dari awal pandemi, awal kita harus penggunaan masker, bahkan sampai sekarang pun masih aja ada yang nggak paham gitu loh Pak Gede. Karena di rumah terutama kan ya. Buat apa ya kita mesti potong-potong lagi, udahlah buang aja biasa gitu. Padahal kan memang perlu dan harus seperti itu gitu ya Pak Gede ya. Oke. Betul. Jadi atau yang lebih ekstrim ini saya sering melihat dan mendengar bahwa nggak usah deh, bakar aja, sekali bakar udah selesai masalahnya. Ini apa bahayanya ketika kita membakar sampah masker itu sendiri Pak Gede? kalau sampah masker kan bisa disamakan dengan sampah plastik ya. Kalau dia dibakar tentu dia mempunyai sifat yang mencemari, atau kalau di dalam sifat bahannya sendiri dia dapat bersifat karsinogenik gitu ya. Karsinogenik itu menyebabkan kanker kalau dia terpapar terus-menerus selama waktu tertentu kan seperti itu. Nah yang jelas dia dapat mencemari lingkungan gitu. Nah memang sekarang ini sayangnya di kita membakar sampah ini menjadi salah satu bagian dari proses pengelolaan sampah. Itu persentasenya cukup tinggi, cuman saya lupa. Itu ada penelitian yang dilakukan bahwa orang membakar sampah itu persentasenya cukup tinggi. Baik. Gitu. Padahal itu cukup membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan juga ya Pak Gede ya. Betul. Asap itu yang dari pembakaran kan tentu dia sedikit tidaknya dia menyumbang terhadap pencemaran udara. Dan bagi pribadi yang terpapar itu dapat menyebabkan kanker gitu. Kalau dia terpapar terus-menerus. Iya. Jadi memang bahaya ya. Jadi memang sampah ini, masker terutama juga memang harus dikelola dengan baik, dengan benar seperti itu. Pak Betul. Gede, Mulai dari sumber sampai dengan akhirnya. Betul tadi Pak Gede bilang dari sumber sampai dengan akhirnya itu ada prosesnya. Jadi kalau orang Bali bilang nggak bisa ngawak-ngawak loh gitu ya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa pakai konsep tebel lagi. Tebel kalau dulu kan memang jadi bagian belakang dari rumah, backyard gitu ya, yang tempat membuang sampah. Tapi sekarang kan sampahnya sudah tercampur, bukan hanya sampah organik saja. Sampah anorganik juga, jangan sampai buang sampah masker di tebel begitu kan, itu juga cukup. Jadi sekarang ini PR kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana mengelola dari sumbernya, khususnya dari rumah tangga dulu, Pak Gede. Ya betul. Dan kalau menurut saya bagaimana mengaplikasikan atau mengartikan dulu kata peduli. Kalau kita sudah peduli, tentu kita akan mengaplikasikan hal-hal yang baik gitu ya. Kalau kita peduli dari sumbernya, tentu kita akan mengelola dengan cara-cara yang baik, begitu yang tadi saya bilang. Kemudian mengangkutnya pun dengan cara yang baik, kemudian baik dan benar ya. Kemudian di akhir juga di tempat pemrosesan atau tempat pembuangan air sampah juga dikelolanya dengan baik gitu. Kalau menurut saya satu-satunya cara adalah dengan insinerasi, dengan pembakaran, tapi dengan pembakaran sampah yang baik gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita membuat, mengerti, mengaplikasikan kata peduli. Gitu. Dari skup yang paling kecil gitu ya. Iya, dari skup yang paling kecil, dari keluarga dulu, dari rumah tangga dulu deh. Karena penghasil kalau kita bandingkan dengan fasilitas pelayanan kesehatan misalnya ya. Jumlah masker yang dihasilkan dari fasilitas domestik atau orang per orang di luar fasilitas pelayanan kesehatan tinggi sekali kan.
Gitu. Kayak asumsikan saja tadi 4 juta orang, ya, ada 16 juta masker yang dipakai tiap hari. Asumsi kalau mereka pakai masker medis yang biasa yang harus rangkap 2 itu. Gitu. Nah itu mungkin rata-rata 16 juta masker. Nah itu kemana gitu? Nah itu dia. Apa yang dilakukan dengan itu? Kalau dikumpulin berapa truk gitu ya Pak Gede? Lumayan kalau 1 bulan ya. Waduh, udah parah bang. Pak Gede bahkan ada sampai yang dibuang-buang ke laut loh Pak Gede. Ya nggak? Ya itu ada kalau kita tidak berita dikelola ya? dengan baik, itu tentu sampah masker itu dapat sampai ke laut juga ya, sama dengan sampah pipet. Satu hari itu ada 17 juta loh kalau nggak salah. Orang pakai straw itu. Ya, aduh bahaya banget itu luar biasa. Iya, Pak Gede. Sampah dengan sampah masker, ya. Kita rehat kembali ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Iya, nanti kita akan tanya bagaimana tips-tipsnya ya, Pak Gede ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi, akhir pekan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Bapak Igede Heri Purnama. Beliau adalah akademisi kesehatan lingkungan. Dengan topik kita kali ini adalah mengatasi dan juga mengelola ya sampah masker. Masih tergabungkah kita? Masih tersambungkah Pak Gede? Masih. Wah ini Pak Gede ini juga benar-benar membuka mata hati kita juga ya, dan pikiran kita nih bagaimana harus mengelola sampah medis yang baik, termasuk di rumah tangga gitu ya. Awalnya adalah dari skup yang paling kecil rumah tangga seperti itu, kemudian baru deh nanti ke yang lebih besar, ada proses-prosesnya seperti sampai itu proses Pak Gede ya. akhirnya ya. Betul. Nah Pak Gede, boleh dong di-sharing sedikit tipsnya nih untuk pemirsa ya, para rumah tangga nih, kira-kira bagaimana mengelola sampah masker yang baik dan benar. Silakan Pak Gede. Oke, yang pertama yang seperti tadi saya bilang, bagaimana kita menumbuhkan satu kata itu, peduli. Ya, yang pertama bagaimana caranya menumbuhkan rumah tangga. Dari skup yang paling kecil itu harus di rumah tangga itu harus ada orang yang memang benar-benar peduli tentang bahwa sampah masker ini berbahaya. Sama dengan ketika di rumah tangga itu kita membuang sampah yang lain gitu ya, yang kita anggap berbahaya, misalnya pecahan kaca dan lain sebagainya. Ketika kita informasikan bahwa pecahan kaca itu berbahaya, orang akan berhati-hati dengan itu gitu. Nah, sama dengan ketika kita menumbuhkan kata peduli dengan sampah masker ini sampah masker ini berbahaya loh, bisa bla 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 seperti itu kan. Nah, itu harus ditumbuhkan dulu kata peduli itu. Nah, ketika sudah mulai peduli itu baru melakukan aksi. Nah, aksinya apa ya? Misalnya yang tadi mengumpulkan sampah masker di satu tempat, kemudian sebelum dibuang dia didesinfeksi dulu, disemprot dengan cairan desinfektan begitu. Kemudian baru kumpulkan bersama dengan sampah yang lain. Nah, di proses pengangkutannya pun begitu gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan desinfeksi sebelum diangkut, itu kan kita melindungi diri kita dan orang lain, karena orang lain yang mengelola sampah kita gitu. Betul. Nah, kemudian ketika dia sudah diangkut, si pengangkut pun, si orang lain ini juga harus peduli gitu. Bahwa sampah ini harus dipisahkan dengan sampah lain. Jangan dibongkar lagi. Biasanya kan begitu nih. Kadang-kadang saya juga lihat pengangkut sampah ini membongkar lagi sampah kita untuk mencari barang yang berharga. Berharga itu dalam artian begini, yang bernilai ekonomis gitu. Bukan emas ya. Ya mungkin aja ketemu emas, tapi kan biasanya bernilai ekonomis, yang punya economic value gitu. Nah, itu jangan sampai dibongkar lagi dan lain sebagainya. Nah, setelah diangkut itu sampai di tempat pemrosesan akhir juga harus dikelola dengan baik. Jangan digabung dengan sampah yang lain, dia harus langsung dibakar, dikumpulkan kemudian dibakar seperti itu. Nah, tips yang paling penting sih buat saya ya memang
bagaimana kita menumbuhkan kata peduli itu, kemudian melakukan aksi untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain ya, gitu. Dan tentu saja menyelamatkan lingkungan kita ke depannya. Gitu. Ya siapa yang bisa menumbuhkan itu ya diri sendiri, dibantu Baik. dengan misalnya para pihak yang lain, pemerintah, media dan sebagainya, gitu. Pemerhati lingkungan dan lain sebagainya. Kita kembali ke individu lah, seperti itu. Baik, dan ini yang harus ditanamkan di setiap keluarga ya, kata peduli. Betul. Itu yang harus dilakukan, baru actionnya kemudian. Jangan abai deh ya, karena ini juga demi keselamatan kita bersama dalam jangka waktu panjang seperti itu ya Demi Pak Gede. Iya, kesehatan. kalaupun dia dikategorikan sampah domestik, tapi buat saya ini masih juga terkategori limbah bahan berbahaya beracun. Baik. Karena infeksius tadi, siapa yang menjamin bahwa masker itu tidak infeksius? Gitu. Betul. Kan nggak ada. Makanya lebih baik kita kelola dia dengan cara pengelolaan yang baik dan benar. Baik, Pak Gede, terima kasih pagi-pagi sudah sharing dan memberikan edukasi Siap. kepada Ya. kita bagaimana caranya mengelola sampah masker ini sendiri, Pak Gede. Sekali lagi kita Terima kasih harus sudah peduli diberi dulu, kesempatan. baru melakukan action. Sekali lagi terima kasih Pak Gede. Pak Gede, Heri terima Purnama, kasih seorang banyak. akademisi kesehatan lingkungan. Oke. Salam untuk keluarga Pak Gede, sehat selalu nih Pak Gede, selalu Oke, concern salam nih ya sehat. terkait kesehatan Oke, lingkungan oke. seperti itu. Terima kasih banyak Pak Gede. Selamat Oke, pagi, terima selamat kasih. beraktivitas kembali. Selamat pagi. Bye.